Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sandi. Saya dari jurusan Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara menginstal Kali Linux di VirtualBox dan melakukan scanning jaringan menggunakan Nmap. Sedikit penjelasan tentang Kali Linux dan Nmap itu apa? Kali Linux adalah sistem operasi berbasis Linux yang sangat populer di kalangan profesional keamanan cyber dan penelitian keamanan. Di sisi lain, Nmap adalah alat yang sangat berguna untuk memetakan jaringan dan mengidentifikasi port yang terbuka serta layanan yang berjalan. Oke, setelah VirtualBox terinstall, buka aplikasi VirtualBox dan kita akan membuat virtual mesin baru. Kita klik New, masukkan nama mesin virtual, misalnya kita klik Kali Linux. Ya, terus kita pilih Linux sebagai jenis dan Debian 64 bit sebagai versinya jika kita menggunakan versi 64 bit di Kali Linux. Oke, kita klik Outer, kita klik ini file Kali Linuxnya, open. Terus kita next. Di sini di pengaturan memori kita disuruh pilih jumlah RAM yang akan digunakan. Sebenarnya disarankan untuk minimal 2 GB, tetapi lebih banyak RAM yang akan meningkatkan performa. Kita bisa atur sendiri sebenarnya. Kalau dari saya sendiri, kita next saja. Ya, di sini kita buat hard disk virtual. Di sini kita pilih create a virtual hard disk. Now, pilih ukuran hard disk minimal 20 GB yang disarankan. Kalau di sini saya pakai 25 GB. Terus kita klik next. Kita finish. Oke, setelah membuat mesin virtual, selanjutnya mari kita mulai proses instalasi Kali Linux. Sini kita pilih yang tadi, terus kita klik start. Kita tunggu prosesnya. Oke, di sini kita pilih graphical install. Kita tunggu. Ya, setelah muncul pemilihan bahasa, kita pilih English, lanjutkan. Untuk share location-nya kita pilih Indonesia. Dari Indonesia kita pilih outer, kita lanjutkan. Terus kita pilih Asia, kita lanjutkan. Terus kita cari Indonesia, terus kita lanjutkan. Ini kalau configuration yang ininya kita pilih ini saja. Kita lanjutkan. Untuk configuration keyboardnya juga kita pakai American English. Lanjutkan. Kita tunggu berapa saat.
Ya, setelah proses loadingnya selesai, kita masuk di configuration hostname-nya. Di hostname-nya kita tulis sekali saja, kita lanjutkan. Domain name-nya kita lanjutkan saja, skip saja. Ya, untuk full name usernya ini kita pakai nanti untuk login ke Linux, jadi kita harus ingat ya, kita tulis di Calyx. Kita lanjutkan. Untuk username for your akunnya yang ini kita ingat juga untuk pakai login. Kita lanjutkan ya. Ini untuk paspornya kita ingat karena nanti kita pakai login di Kali Linux-nya. Kita lanjutkan, terus kita pilih yang sentral. Kita lanjutkan, tunggu berapa detik prosesnya. Ya, ini kita pilih yang paling atas. Kita lanjutkan saja, kita lanjutkan lagi. Ini kita lanjutkan saja, kita ikuti bawaannya. Kita lanjutkan. Ya, di sini kita tunggu proses loadingnya beberapa menit. Ya, di sini sudah selesai proses loadingnya. Di sini untuk fitur-fiturnya kita centang semua saja. Fitur-fiturnya kita next. Dia menginstal lagi untuk fitur-fiturnya. Ya, di sini kita pilih yang di atas saja. Di sini menurut kalian saja yang mana kalian mau pakai, yang ini atau yang ini. Untuk ini lanjutkan proses loadingnya. Karena proses loadingnya agak lama, jadi kita skip saja ya videonya. Oke, kita skip saja karena proses loadingnya agak lama, jadi kita skip videonya di bagian loadingnya. Oke, di sini lagi proses ya, sedikit lagi. Kita tunggu.
Ya, di sini sudah selesai proses loadingnya atau proses installnya. Di sini kita no saja, baru kita lanjutkan. Oke, di sini kita yes saja, lanjutkan. Terus kita pilih yang di bawah, kita lanjutkan. Ya, kita tunggu instalnya selesai lagi ya. Ya, di sini proses installnya selesai, kita lanjutkan. Ya, kita tunggu prosesnya. Ya, di sini kita pilih yang paling atas, Kali Linux. Ini kita kasih saja. Ya, ini kita sudah masuk di halaman utama Kali Linux. Sini kita enter. Ya, tadi user kita namanya Kalix. Ya, paspor kita tadi yang kita bikin pas proses instalasi. Yang tadi saya buat begini. Terus kita enter. Kita tunggu prosesnya. Ini sudah masuk. Kita kasih full screen. Nah, ini sudah full screen. Ya, kita sudah masuk di terminalnya. Sini kita cek dulu up to date-nya. Kita tulis sudo apt update. Ya, ini kita masukkan paspor Linux kita yang tadi. Kita next. Oke, kita lihat prosesnya. Nmap biasanya sudah terinstall di Kali Linux. Untuk memastikannya kita bisa mengetik begini ya, Nmap. Nah, ini sudah ada Nmap versionnya. Tapi kalau belum ada, jika Nmap belum terinstall di Kali Linux kita dapat menginstalnya dengan perintah sudo apt install Nmap. Begini ya perintah untuk menginstal sudonya. Kita tunggu prosesnya.
Di sini kita nol saja, lanjutkan, kita oke. Ya, di sini proses install Nmap-nya selesai. Pertama itu kita jalankan scan sederhana untuk melihat port yang terbuka pada target dengan perintah berikut. Tulis Nmap target IP yang saya tuju ini IP Niaga All Star ya, 104.16.148.108. Oh, di sini ada yang salah. Ganti jadi 4 146. Nah, kalau sudah kita enter, kita tunggu. Ya, kita tunggu proses scan-nya. Ya, di sini kita sudah lihat port yang terbuka. Di sini hasilnya menunjukkan bahwa port 80 dan port 443 dan port 8080 dan port 8443. Di sini kita bisa lihat yang terbuka sini ada 4 port. Yang pertama itu port 80 TCP, di sini HTTP. Kedua itu ada port 443 HTTPS. Yang ketiga itu ada port 8080 HTTP proxy. Yang keempat itu ada port 8443 HTTPS LT. Terus kemudian kita ingin mengetahui layanan spesifik dan versi yang dijalankan pada port tersebut. Kita dapat menjalankan perintah berikut. Kita klik sini di Nmap-nya, kita tambahkan minus sp. Ya, di sini dia itu fungsi -sp ini untuk kita mengetahui layanan spesifik dan versi yang berjalan pada port ini. Terus kita enter. Ya, kita tunggu prosesnya. Ya, di sini bisa kita lihat dari hasil scan ini kita dapat melihat bahwa port 80 menjalankan proxy HTTP
Cloudflare HTTP proxy. Yang kedua itu ada port 443, dia itu SSL atau HTTP Clover HTTP proxy juga. Yang 880 itu HTTP, versionnya Clover HTTP proxy. Yang terakhir itu ada port 8443 TCP, dia itu versionnya TCP wrapped. Mungkin bisa dilihat tulisannya yang ini, yang port terakhir. Nah, selanjutnya mari kita identifikasi sistem operasi yang digunakan oleh target. Kita bisa melakukannya dengan perintah berikut. Di sini kita pakai perintah minus no, terus kita enter. Oke, tadi ada kesalahan sedikit di kesalahan penulisan. Di sini di belakangnya kita tambahkan sudo nmap minus kita coba lakukan scan. Baik, sini kita tunggu prosesnya. Terakhir kita akan mengecek apakah ada kerentanan keamanan yang diketahui pada target ini. Kita masukkan perintah di sini di nmap, kita ganti nmap minus ya. Perintah nmap minus script fulen ini adalah untuk mengecek apakah ada kerentanan keamanan yang keamanan target ini. Maksudnya ini keamanan jaringannya. Kita enter, kita tunggu prosesnya. Ya, di sini bisa kita lihat hasilnya. Yang pertama itu device tipenya yang dia gunakan load balancer, yang runningnya itu F5 network, dan OS CPE-nya CPE F5, dan OS detailnya itu F5 Big IP Load Balancer. Kalau kita lihat dari hasil scan ini menunjukkan bahwa target IP kita kemungkinan besar adalah perangkat F5 atau Big IP yang berfungsi sebagai load balancer. Nmap mendeteksi bahwa perangkat tersebut menjalankan sistem operasi dari F5 Networks yang merupakan perangkat keras khusus untuk manajemen lalu lintas jaringan. Oke, selanjutnya ya kita
pakai perintah SSL enum cheapers. Oh, sini salah tulis ya. Kita pakai cheapers. Ya, tulisannya begini SSL enum cheapers. Ya, kalau sudah betul tambahkan di sini sudo enter paspor Linuxnya. Kita tunggu prosesnya. Ya, di sini kita dapat melihat hasil dari scan-nya. Di sini kita melihat ya, oke. Ya, ini hasil scan-nya. Di sini perintah SSL enum ya, kita sudah melihat hasil scan-nya. Di sini perintah dari SSL enum cheapers digunakan untuk memeriksa chipper yang digunakan dalam koneksi SSL TLS. Sedangkan kalau yang pakai, kita ganti ini kita pakai HTTP enum. Ya, mungkin sama dengan perintah evelum tadi, tidak mau terbuka. Mungkin sampai sini saja. Mungkin sampai sini saja. Setelah kita melakukan serangkaian scan ini, kita telah mendapatkan informasi. Mungkin scan-nya tidak mau yang perintah yang ini, jadi mungkin selesai sampai sini saja hasil scan kita. Kita telah mendapatkan informasi yang cukup mendalam mengenai target IP yang kita tuju. Termaksud layanan yang berjalan. Jampi dulu ribut saya lagi rekam ya. Jampi ribut saya lagi rekam. Cepat Ji nih.
Setelah kita melakukan serangkaian kegiatan scan ini, dia tidak mau juga yang perintah yang ini. Mungkin sampai sini saja kita telah mendapatkan banyak informasi yang cukup mendalam mengenai target yang IP kita tuju, termaksud layanan yang berjalan di sistem operasi yang digunakan serta potensi kerentanan. Informasi ini dapat digunakan untuk evaluasi lebih lanjut, baik untuk kepentingan pengujian penetrasi maupun untuk memperkuat keamanan jaringan. Dengan begitu, kita telah berhasil menggunakan Nmap untuk melakukan scanning dan analisis keamanan pada target IP ini. Semoga tutorial ini memberikan pemahaman yang baik tentang penggunaan Nmap dan konteks keamanan jaringan. Ya, jangan lupa untuk like dan subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.